Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai null dan modifikasi database. Untuk kelompok kami yang pertama ada Sylvia dengan NIM 115, yang kedua Farandila dengan NIM 121, yang ketiga Indah dengan NIM 141, yang keempat Aristia dengan NIM 117, yang kelima saya sendiri Hilyatunisa dengan NIM 127, selanjutnya ada Arya Maulana dengan NIM 132. Untuk yang pertama yaitu null yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nilai nol. Nilai nol memberikan masalah khusus dalam operasi relasional, termasuk operasi aritmatika, operasi perbandingan, dan operasi yang ditetapkan. Hasil dari ekspresi aritmatika yang melibatkan misalnya plus, minus, bintang, atau garis miring adalah nol jika ada nilai input yang nol. Misalnya, jika query memiliki ekspresi R plus 5 dan R adalah nol untuk record tertentu, maka hasil ekspresi juga harus nol untuk record itu. Selanjutnya yaitu perbandingan nilai nol. Perbandingan yang melibatkan nol lebih merupakan masalah. Contohnya, pertimbangkan perbandingan 1 kurang dari 0. Akan salah untuk mengatakan ini benar, karena tidak tahu apa yang diwakili nilai 0. Tetapi juga akan salah untuk mengklaim ungkapan ini jika 1 tidak kurang lebih dari 0 akan mengevaluasi ke true yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, SQL memperlakukan sebagai tidak diketahui atau unknown sebagai hasil perbandingan yang melibatkan nilai nol. Ini akan menciptakan nilai logis ketika selain benar dan salah. Contohnya, dalam kondisi 1 true dengan operator AND dan kondisi 2 unknown, yang hasilnya yaitu unknown. Kondisi 1 false, operator AND, dan kondisi 2 unknown berhasil false. Selanjutnya unknown and unknown hasilnya yaitu unknown. Kondisi 1 true dengan operator OR, kondisi 2-nya unknown hasilnya itu true, terus false operatornya OR, kondisi keduanya unknown hasilnya unknown. Kondisi pertama unknown or unknown hasilnya unknown. Terus yang operatornya not, kondisi kedua unknown hasilnya unknown. Jika predikat clause where mengevaluasi salah atau tidak dikenal untuk record itu tidak ditambahkan ke hasilnya. Dengan demikian, untuk menemukan semua dosen yang muncul dalam tabel dosen dengan nilai 0 untuk gaji, query-nya adalah select nama from dosen where gaji is 0. Beberapa implementasi SQL juga memungkinkan untuk menguji apakah hasil perbandingan tidak diketahui atau unknown, bukan benar, true atau salah false dengan menggunakan klausa is unknown dan is not known. Pendekatan di atas memperlakukan record sebagai identik jika mereka memiliki nilai yang sama untuk semua atribut, bahkan jika beberapa nilai adalah nol juga digunakan untuk kesatuan operasi union, interaction, dan except. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada modifikasi basis data. Modifikasi basis data atau manipulasi data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah data-data yang ada pada suatu tabel. Perubahan-perubahan dapat data tersebut meliputi menambah, menghapus, atau mengubah informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya delete. Permintaan penghapusan diungkapkan dengan cara yang hampir sama dengan query. SQL menyatakan penghapusan dengan query yaitu delete from R with P, di mana P mewakili predikat dan R mewakili suatu tabel. Perhatikan bahwa perintah hapus hanya berpotensi pada satu tabel. Jika ingin menghapus record dari beberapa tabel, harus menggunakan satu perintah delete untuk setiap tabel.
Perintah ini menghapus semua rekod dari tabel dosen. Tabel dosen itu sendiri masih ada tetapi kosong. Permintaan penghapusan dapat berisi seleksi bersarang yang mereferensikan tabel dari mana rekod akan dihapus. Misalnya, jika ingin menghapus catatan semua dosen dengan gaji di bawah rata-rata di universitas, query-nya dapat ditulis sebagai berikut: delete from dosen with gaji kurang buka select AFG kurang buka gaji kurang tutup from dosen kurang tutup. Next. Selanjutnya adalah insert. Pernyataan insert paling sederhana adalah permintaan untuk memasukkan suatu record. Misalkan ingin memasukkan fakta bahwa ada mata kuliah PD 123 di jurusan Sistem Informasi dengan judul Sistem Basis Data dengan jumlah 4 SKS. Query-nya adalah insert into mata underscore kuliah. Dalam contoh ini, nilai ditentukan dalam urutan di mana atribut yang sesuai tercantum dalam skema tabel. Untuk kepentingan pengguna yang mungkin tidak ingat urutan atribut, SQL memungkinkan atribut ditentukan sebagai bagian dari pernyataan insert. Misalnya pernyataan insert SQL seperti yang ada di PPT tercantum. Next dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu update. Dalam situasi tertentu, pengguna mungkin ingin mengubah nilai dalam sebuah record tanpa mengubah semua nilai dalam record. Untuk tujuan ini, pernyataan update dapat digunakan seperti memasukkan dan menghapus. Pengguna juga dapat memilih record untuk diubah dengan menggunakan query. Misalkan, kenaikan gaji tahunan sedang dilakukan dan gaji semua dosen akan dinaikkan sebesar 5%. Query-nya seperti yang ada di PPT, update dosen, set gaji sama dengan gaji bintang 1,05 titik koma. Pernyataan update sebelumnya ditetapkan sekali untuk masing-masing record dalam tabel dosen. Next. Selanjutnya, jika kenaikan gaji hanya dibayarkan kepada dosen dengan gaji kurang dari 2 juta, query-nya update dosen, set gaji sama dengan gaji bintang 1,5, where gaji kurang dari 2 juta, titik koma. Seperti sebelumnya, SQL terlebih dahulu menguji semua record dalam tabel untuk melihat apakah mereka harus diperbarui dan melakukan pembaruan sesudahnya. Contoh lain, pengguna dapat menulis permintaan berikan kenaikan gaji 5% kepada dosen yang gajinya kurang dari rata-rata. Contohnya sebagai berikut yang ada di PT. Update dosen, set gaji sama dengan gaji bintang 1,05, where gaji kurang dari set AVG gaji from dosen, titik koma. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa dikirimkan ke WA Group. Kami membuka 3 penanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.